Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan Nusron Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semua. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dinikmatkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu bagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih sampai babul kibir. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal mutakabbiru huwallazi idza wu'ida anifa wa idza wa'ada anafa. Jadi begini Pak ceritanya, Pak. Ceritanya itu begini, dikatakan di sini. Ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu. Wal mutakabbir, yang namanya orang angkuh, yang namanya orang congkak, yang namanya orang sombong, ya. Yang namanya orang gembede. Huwallazi idza wu'ida unifa. Kalau mau idoi, kalau dinasihati, kalau dikasih mau ido, gengsi. Nah kan dia merasa gede, rumangsane gede. Karena dia merasa dirinya besar. Dan ngapa kok saya mesti dinasihati? Nah, ini pertama. Wa idza wa'ada anafa. Tapi kalau dia menasihati, orang harus dengar. Ya, orang harus dengar. Kalau orang yang enggak dengar, batu lo, jangkemnya kepala batu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau dinasihati gak mau, gengsi. Siapa lo? Kan dia masa gede. Tapi kalau dia menasihati, orang mesti harus dengar. Kalau gak mau dengar, jangkemnya kepala batu. Karena begitu kan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya belum bisa disimpulkan karena pengajian baru dimulai. Faqulu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah. Barang siapa aja orang yang melihat dirinya lebih baik daripada yang lain itu umum, min khalqillah, semua makhluknya Allah Ta'ala, fahuwa mutakabbir, dianggapnya orang itu sombong. Nah, jadi siapa yang melihat dirinya itu lebih baik dari yang lain itu sombong. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa kok gak boleh begitu? Baliyam bagilah antaklam. Masalahnya ente harus tahu, yang namanya kebaikan itu baik di sisi Allah Ta'ala, bukan baik di mata manusia. Itu masalahnya itu. Dan baik fi daril akhirat, besok di akhirat. Lah, kebaikan seperti itu gaib. Lah gak tahu sebenarnya saya ngomongnya apa saya, apa bapak yang lebih bagus. Lah gak tahu. Kenapa? Itu masalahnya mauqufun alal khotimah. Siapa yang matinya husnul khotimah itu baik. Nah, sekarang siapa orang yang bisa memastikan kalau dirinya itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Enggak ada. Usaha kita cuma ibadah, usaha kita cuma minta sama Allah Ta'ala supaya kita dimatikan husnul khotimah. Ya. Tawafani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu Pak, minta. Tapi kita gak tahu. Itu masalahnya. Ini gaib lah. Karena gak tahu, jangan sok tahu. Jangan memastikan diri kamu lebih baik yang lain. Maka
keyakinan kamu, fa'itiqaduka, keyakinan kamu kalau kamu lebih baik dari yang lain itu jahlun mahdun, itu hanyalah kebodohan saja. Ibaratnya ngambang, ya. Beliau bagilah antanturo. Ini Pak, caranya bagaimana sih kita ini kok bisa rendah hati? Nih lihat nih. Ini kesimpulan saja Pak. Sekarang sudah bisa disimpulkan. Kalau tadi belum bisa. Idza ra'aita shagiran. Nih, ini sudah sering saya katakan. Kata Imam Ghazali ini, kalau kamu lihat orang kecil nih perbandingannya, lihat anak kecil. Katakanlah kalau anak kecil lebih bagus dari dirimu. Kenapa? Karena mereka nggak punya dosa. Bapak pernah nggak Pak lihat matanya bayi? Pernah lihat nggak mata? Kenapa kok matanya bayi itu bening? Mata bayi loh Pak. Kenapa kok bening? Ya karena mereka punya dosa masalahnya. Kalau mata kita ya rabun jauh, rabun dekat, kunang-kunang segala macam. Itu masalah kakek dosa. Bapak lihat coba matanya anak kecil loh. Bening Pak, ini gak punya dosa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bin Khattab itu minta doa sama anak kecil-kecil. Ditanya, ya Khalifah, kenapa kamu kok minta doa sama anak kecil-kecil? Masalahnya gak punya dosa. Bapak tahu nggak Pak, kalau istisqa, sholat minta hujan, kenapa kok mesti bawa sapi kebo dan banteng? Ayo, kenapa kok bawa sapi kebo dan banteng? Wedus gibal, wedus gembel, wedus berok, semuanya dibawa Pak. Karena itu binatang-binatang itu tidak punya dosa. Hanya orang-orang yang nggak punya dosa, makhluk-makhluk yang nggak punya dosa yang bisa dibuat tawasul menurut Allah Taala itu loh Pak. Loh kenapa kok kita mesti umpamanya tawasul sama orang-orang soleh? Karena mereka dosanya lebih dikit daripada dosa-dosa kita. Loh itu loh Pak. Ini masalah. Ini kalau lihat anak kecil. Ya. Lah sekarang kalau lihat orang alim. Ya kalau orang alim mah jelas cetha welo-welo. Maka dikatakan sini wa idza ra'aita aliman. Katakan orang alim Masya Allah. Mereka banyak kebaikannya, banyak ilmunya. Udah gak diragukan lagi kalau mereka lebih bagus dari kita. Ini kalau lihat orang alim. Sekarang kalau lihat orang bodoh. Lihat orang bodoh. Kok nggak sampai 100 Pak, 90, 80, nggak sampai sekilo, kurang 3 on. Ya. Nyatakanlah kata di sini. Oh ini orang bodoh. Kalau orang bodoh ini bermaksiat karena kebodohannya, mending kan dia nggak ngerti. Sedangkan saya sudah ngerti. Kalau saya maksiat berarti parah saya ini karena sudah melakukan sesuatu yang sudah diketahui, tuh Pak. Itu kalau lihat orang bodoh. Sekarang lihat orang tua, ya, orang tua ngkongkong aki-aki yang rajin sholat jamaah, nyatakan mereka lebih baik dari diri kita. Kenapa? Karena mereka lebih dulu lihat matahari, sholatnya lebih banyak, ya kan, ibadahnya lebih banyak. Karena selisih umur, selisih usia, masalahnya Pak. Nah sekarang Pak terakhir Pak, apa itu kalau lihat orang kafir? Wa in kana kafiran. Kalau lihat orang kafir, mau bilang apa sekarang? Kita orang Islam, lihat orang kafir nih. Katakanlah dalam diri kita, bisa saja orang kafir itu masuk Islam. Ya. Dan di husnul khotimah sama Allah Ta'ala. Lihat zaman dulu ketika Sayyidina Umar masih kafir. Sahabat-sahabat yang sama Nabi itu ngentengin Pak. Meremehkan Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, Nabi selalu berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadil umarin. Ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Pilihannya 2 Pak, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham itu Abu Jahal Pak. Bapak kenal nggak sama Abu Jahal? Loh, dan kenapa? Abu itu artinya bapak, Jahal bodoh, bapaknya orang bodoh. Nah, kenapa kok dipanggil bapaknya orang bodoh?
Masalahnya dia ngomong begini, Pak. Allahumma in kana hadal wal haq min indik famtir alaina hijaratan minas sama. Ini masalahnya. Karena dia mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, turunin hujan dari langit. Ini Pak, kebodohannya di situ, Pak. Mestinya dia mengatakan, ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, berilah kami hidayah supaya bisa mengikuti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Lah karena orang bodoh, dia ngomongnya begitu. Kalau kiranya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar, hujanin dari langit, hujanin batu, Pak. Famtir alaina hijaratan, bukan hujan biasa, hujan batu. Famtir alaina hijaratan minas sama. Ini masalah kebodohannya di situ, Pak. Maka dipanggil orang bodoh. Nah, ceritanya begitu. Lah. Jadi pilihannya dua. Nah, waktu itu ketika Sayyidina Umar waktu kafir, sahabat-sahabat itu yang sudah masuk Islam duluan ngentengin, meremehkan. Tapi apa yang terjadi? Begitu masuk Islam langsung naik derajat sebagai orang nomor 2 terbaik setelah para anbiya wal mursalin. Mungkin yang bapak-bapak yang kuno-kuno dulu kenal penyanyi Inggris Cat Stevens. Wah, ketika kafirnya orang ngecengin, tapi apa yang terjadi? Dapat hidayah masuk Islam. Terus ngerub Cat Stevens, namanya dirubah menjadi Yusuf Islam, diriin sekolah di Inggris segala macam. Nah ini kita nggak tahu, Pak, apa yang terjadi. Dan kita sekarang nih yang Islam bisa jadi berubah, Pak. Mungkin faktor ekonomi atau pergaulan, naudzubillah jadi murtad. Itu saudara-saudara kita di bantaran Kali Jogja dulu Islam semua, Pak. Kena sembako zamannya Mbah Mangun Wijoyo, ya, kasih sembako, Pak. Gak usah jauh-jauh, saudara kita di pinggir Bekasi Pondok Soga sumpek masuk jadi Islam. Kenapa? Dimintai sumbangan melulu. Lah sedang yang orang-orang yang sono, wah ngasih sembako, ngasih ini, murtad semua, Pak. Nah ini bisa berubah. Emang loh, apa bedanya baju pendeta dengan gamis? Tinggal salibnya doang kan, tinggal kalungan salib doang jadi. Repotnya itu masalah di situ, Pak. Itu. Nah maka dikatakan kalau kamu lihat orang kafir, jangan kamu merasa bagus. Kenapa? Bisa saja orang kafir itu masuk Islam dan ditutup dengan husnul khotimah. Nah yang kita Islam sekarang bisa jadi berubah jadi naudzubillah jadi orang kafir. Itu masalah wa na'iyadzubillah. Nah itu masalah gak bolehnya orang merasa lebih bagus dari yang lain. Itu faktor-faktor itu karena masih ada perubahan cuaca. Itu masalahnya. Yang pertamanya sehat kena cuaca jadi batuk-batuk, jadi meriang. Itu masalahnya. Ini perubahan cuaca. Wah. Jadi apa kesimpulannya? Fala yakhruju al-kibru min qalbika, maka tidak akan keluar yang namanya kesombongan, kecongkakan, keangkuhan dari hati kamu illa bi an ta'rif. Kecuali kamu harus mengetahui. Gede itu gede di mata Allah Ta'ala. Kecil itu kecil di mata Allah Ta'ala, bukan gede di mata manusia. Yang namanya gede huwa kabirun indallah. Itu gede di mata Allah Ta'ala. Nah, gede di mata Allah Ta'ala itu kagak jelas. Kenapa? Tergantung matinya nanti husnul khotimah atau enggak lah. Oleh dasar itu orang tidak boleh merasa lebih baik dari lainnya. Karena tidak tahu, seseorang tidak ada yang tahu apakah dia akan mati dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu tidak boleh gembede sesamanya. Loh. Jadi kata Imam Ghazali, ini terakhir, Pak. Keislaman kamu sekarang tidak menjamin Islam di akhir umur. Ya kita nggak tahu. Lihat doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ini seorang nabi, Pak. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa orang yang keren? Orang tanya sama sahabat, tanya sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, siapa orang keren? Orang keren Yusuf. Kenapa? Nabi Allah, ibnu Nabi Allah, ibnu Nabi Allah, ibnu Khalilullah.
Dia seorang nabi, putra nabi, engkongnya nabi, cicitnya juga nabi loh. Karena keren loh, ya keren. Dia seorang nabi, seorang Rasulullah, ayahnya Rasulullah, bapaknya, engkongnya, kakeknya Rasulullah, dia Rasulullah. Apa gak keren? Keren, ya kan? Ya keren loh. Ya itu. Dan Nabi Yusuf ini alaihissalam, tenang Pak, saya lihat jam terus. Nabi Yusuf ini alaihissalam bilang apa? Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim, mati orang Islam, dan wa alhiqni, susullah kami dengan orang-orang soleh. Ini seorang nabi doanya kayak begitu dah ya apa ceritanya. Makanya kalau sholat Pak, doa terakhir jangan lupa dibaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita minta, kita gak tahu apa yang terjadi. Jadi kesimpulannya ini Pak, keislaman kamu sekarang tidak menjamin Islam di akhir umur. Orang bisa berubah dengan faktor apa saja. Karena hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Nah, oleh karena itu, karena gorengan sudah keluar, pengajian berakhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.